Kalau ada yang nggak pakai sensing tuh langsung dikomplain ya. Kenapa nggak pakai sensing? Kenapa nggak pakai sensing? Katanya membantu sensing. Ya nggak tahu juga sih ya. Infrastrukturnya kira-kira ini nggak di Indonesia memadai nggak buat sensing? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di dealernya Suzuki NJS Bandung. Kenapa gue datang ke sini? Ini dia alasannya. Di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit All New Baleno tahun 2022 dengan warna silver yang menurut gue warnanya ini cakep ya. Warnanya cakep gitu. Jadi silvernya tuh seperti ada kebiru-biruan. Dan mobil ini sekarang ya, kalau misalkan dulu mobil ini tuh selalu dipandang sebelah mata karena dia bermesin 1400 cc kapasitasnya. Tapi sekarang itu no. Karena mobil ini sekarang berkapasitas 1500 cc. Jadi dia sekarang lebih bisa bersaing dengan kompetitornya seperti Toyota Yaris atau City Hatchback. Nah, sekarang mobil ini sudah bisa bersaing ya. Jujur, sebenarnya gua itu bukan penggemar Baleno. Dan gua tidak pernah punya mobil Baleno ya, dari kecil bokap tuh nggak pernah punya mobil Baleno. Dan gue juga bukan penggemar Baleno. Tapi setelah ngelihat mobil ini, pas gua ngelihat mobil ini tuh entah kenapa gue tuh langsung suka dengan desain yang barunya ini. Langsung kalau ngeliat gitu tuh kayak, wih ganteng banget gitu nih mobil ya, beda banget gitu. Jadi nggak seperti Baleno-Baleno yang sebelumnya yang jujur saja gue kurang tertarik. Tapi pas ngeliat mobil ini gue langsung seneng, gue langsung tertarik. Keren. Jadi satu kata dari gue, mobil ini sekarang lebih ganteng, lebih fresh gitu. Pokoknya keren banget lah. Grillnya juga di sini memang dia berwarna hitam doff, tapi di sini ada list berwarna chrome yang cukup tebal di bagian bawah. Tapi semakin ke samping dia semakin menipis. Dan yang paling gue seneng lagi, mobil ini di bagian headlamp. Headlamp sebelah sini. Headlamp dari mobil ini kenapa gue seneng? Bukan masalah dia sudah LED-nya. Memang dia sudah menggunakan teknologi LED projector dan ada 3 poin di sini, ada titik itu di RL, jadi menambah kesan mewah dan ada chrome-nya juga. Tapi kalau misalkan kita lihat detail sini, agak sedikit maju. Nah, di bagian dalamnya ini, di bagian dalam si bagian headlamp-nya dia diwarnai atau memakai warna hitam. Hitamnya hitam glossy. Jadi lebih kelihatan lebih cantik ya, lebih keren gitu. Keren banget asli. Memang di sini lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa, tapi fog lamp di bagian bawah sini fog lamp dia sudah menggunakan LED. Nah, ada list berwarna chrome-nya juga. Bumper juga menurut gue sih oke-oke aja ya. Keren ya. Lihat bagian samping. Bagian samping dari mobil ini, kalau misalkan kita bicara soal dimensi dari mobil ini sebenarnya mengecil ya. Panjangnya sekarang mengecil. Jadi kalau nggak salah dia berkurang sekitar 5 mm. Jadi mobil ini lebih pendek dari versi lamanya. Tapi ada tapinya. Mobil ini sekarang memiliki ground clearance sekitar 160 mm. Yang dulunya kalau tidak salah itu sekitar 145 mm. Jadi nambah 15 mm lebih tinggi. Jadi mobil ini lebih bersahabat ya, lebih enak buat dibawa kemana-mana ya, kecuali kalau misalkan ke gunung. Kalau ke gunung ya jangan lah ya, mobil ini bukan mobil gunung ya, ini mobil city car. Tapi kalau misalkan untuk melewati jalan-jalan di Indonesia yang notabene itu polisi tidurnya gede-gede, banyak jalan rusak, ini udah nggak masalah karena ground clearance sekarang cukup tinggi ya, 160 mm. Terus ya di sini ada chrome-nya, list chrome, terus rodanya kita lihat sini. Kita lihat ukuran di sini. Dia menggunakan ring 16 inci yang menurut gue sih ya cukup aja ya untuk mobil sebesar ini menggunakan ring 16 inci. Di sini juga profil ban dia menggunakan 195/55 dan di sini desain velg. Ya kalau desain velg sih ini selera aja ya. Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi kalau selera gue suka-suka aja karena dia memiliki two tone, terus ada disc brake-nya juga. Oke. Spion warna bodi gue seneng, jadi tidak berwarna chrome. Ada lampu seinnya juga di sini. Door handle-nya berwarna chrome dengan akses smart key. Kuncinya seperti ini. Gue udah pegang kuncinya. Ini dia kuncinya. Nih. Kuncinya kurang lebih kayak gini. Fokus ya. Kelihatan ya, jelas ya, jelas. Kuncinya kayak gini, kecil banget. Jadi enak kalau misalkan kita kantongin ya.
Nah untuk di bagian belakang sini, ya memang mobil ini tidak dilengkapi dengan disc brake untuk bagian belakang, tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya, karena mobil ini mengingat harganya juga murah, paling murah di kelasnya. Di bagian atas dia menggunakan antena yang masih model biasa. Ya kenapa nggak pakai shark fin ya? Kalau misalkan pakai shark fin mungkin jadi lebih kekinian. Terus bagian belakangnya sini, bagian belakang, go. Bagian belakangnya ini kalau misalkan kita lihat sekilas ya, ini bagian belakang itu membulat, desain itu membulat. Jadi kalau misalkan membulat kayak gini, kemungkinan bagasinya bakal lebih luas. Kalau desainnya bulat kayak gini ya, kemungkinan. Tapi nanti kita bakal lihat bagasinya. Kita lihat dari kelengkapannya dulu ya. Upper spoiler dia punya, ya meskipun ya memang tidak besar, tapi menurut gue tidak lebay jatuhnya. Ada high beam stop lamp, rear defogger dia juga punya, rear wiper juga ada. Terus di sini stop lamp. Nah stop lampnya di sini ada 3 titik juga seperti lampu headlampnya, bukan headlamp, seperti di RL yang di bagian depan. Ini ada 3 di sini, ya keren. Dan di sini juga ada stop lampnya, dia LED titik-titik ya di bagian atas, dan di sini ya lampu sein, lampu mundur seperti itu aja. Dan di sini ada sedikit lagi sambungan dari sini, ya seperti itu ya. Terus di bawah ada reflektor, ada 4 buah sensor parkir, dan yang gue senang sensor parkirnya dia sewarna sama bodi dan rata dengan bodinya. Nggak kayak tompel. Oke, bagian bawah ya seperti itu. Sekarang kita buka bagasi. Ya, buka bagasinya pakai tombol ya. Oke. Ya. Sesuai dugaan, bagasinya menurut gue ini cukup besar, dan kalau misalkan kita bawa koper ukuran besar kayaknya masuk juga. Cuman memang ya harus diingat karena mobil ini agak tinggi, ininya agak tinggi nih. Posisi ininya dia agak tinggi, jadi kalau misalkan kita bawa barang, memang kalau barangnya gede gitu, emang agak harus diangkat gini baru masuk gitu kalau koper ya. Soalnya ininya nih bagian bawah sininya dia agak tinggi, dan di sini juga dia dilengkapi dengan asparator. Terus di bawah sini ada apa sih? Ada ban serep. Oke, ban serep dia ban serepnya dia space saver sepertinya. Ya betul, dia space saver dan velgnya kaleng berwarna kuning, dan di sini juga ada lampu nih. Ya lampunya dia menggunakan saklar ya, jadi bisa dimainin gitu. Kalau misalkan nggak dibutuhin ya matiin aja, kalau misalkan butuh tinggal nyalain. Oke, kita tutup kembali. Jadi seperti itu untuk eksterior dan bagasi Baleno yang terbaru ini, all new Baleno tahun 2022. Sekarang kita lihat interiornya, karena interiornya sekarang lebih mewah dibanding generasi sebelumnya. Yuk. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hai, sekarang gue udah berada di dalam interior dari Suzuki Baleno. Kesan pertama dari gue begitu masuk interior, ini jauh lebih mewah, build quality-nya juga bagus ya. Ini hard plastik sih memang bagian atas ini, cuman hard plastiknya ini materialnya dia bagus ya, jadi solid gitu. Jadi enggak kayaknya untuk beberapa tahun kayaknya enggak akan grebek ya, solid gitu. Terus bagian sini ini juga sama ya. Ini juga sama hard plastik. Cuman nah di sebelah sini, bagian sebelah sini sampai nyambung sebelah sini, ini dia berbeda warna. Jadi warnanya itu yang ini dia biru, tapi birunya tuh tua. Birunya tua gitu. Dan itu sama sampai ke sini, ke door trim. Armrestnya juga sama. Joknya juga, kalau jok sih enggak kayaknya, enggak. Oh, ada biru-birunya juga di bagian atas ini. Ada biru-birunya juga untuk bagian jok. Ya, memang kalau misalkan kita lihat sekilas gini memang kayak yang hitam ya, padahal dia biru. Cuman yang gua agak ganjel, kenapa nggak dibikin hitam aja sekalian gitu kan? Kenapa ada biru-birunya? Tapi kalau misalkan mobilnya warna biru seperti ini jadi senada. Ini jadi bagus. Jadi kalau misalkan warna mobilnya warna biru dongker gitu, biru tua gitu kan, terus di dalamnya ada biru-birunya kayak gini, ini jadi senada dan jadi bagus. Tapi kalau warna lain
Pas begitu masuk memang agak ganjel ya, tapi oke aja sih, nggak jadi masalah ya, karena desainnya juga lebih bagus yang sekarang ada ornamennya lagi di sini. Ini silver abu-abu tua gitu. Oke. Posisi duduk. Nah, posisi duduk di sini udah pasti enak karena dia punya adjuster buat ninggiin si kursinya dan pengaturan setir, tilt dan teleskopik. Ya, jadi kita lebih nyaman lagi kalau misalkan pakai pengaturan seperti ini ya. Terus di sini juga setirnya setirnya ini mirip banget sama R3 loh. Setirnya mirip banget sama R3 dan flat bottom juga, jadi ala-ala mobil mewah ya. Dan ini juga kulitnya juga enak dipegang dan enak dipandang. Ada cruise controlnya juga di sini, ada buat teleponnya juga ada, audio steering switch juga ada. Ya oke lah, keren loh untuk setirnya ya. Kita lihat dari door trim juga di sini armrest jadi balut kulit ya dengan jahitan asli, warnanya biru tua tadi. Auto cuman sisi driver aja untuk power window, ada window lock, power door lock, electric retract dan electric mirror. Door handle-nya dia warna chrome. Di bagian sebelah sini ya menurut gue bagus sih, bagian sebelah sininya keren. Nah, di bagian sebelah sini ini ada finishing warna hitam glossy seperti yang di head unit kayak gini. Frame ya, seperti frame head unit. Jadi mewah gitu, mantep. Terus di sini juga ada beberapa tombol, tapi di sini masih banyak tombol kosong ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tempat yang buat tombol, tapi kosong, nggak dipergunakan ya. Oke, stability control dia ada, sensor parkir juga ada, HUD ini display ya, display yang di bagian sini nih. Ini kalau misalkan mobilnya kita nyalain dia ada display, mengingatkan gua seperti mobil Mazda tuh kalau misalkan kita nyalain mobilnya, display yang di sebelah sini dia akan berdiri gitu. Tadinya tiduran jadi berdiri, ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, terus instrumen cluster di sini. Bagian tachometer, speedometer, bensin dan suhu mungkin dia masih menggunakan masih menggunakan analog pakai jarum. Kalau kita lihat, oke. Di tengah itu ada MID-nya. Terus kalau misalkan kita sekarang ya di sini ada beberapa informasi ya yang diberikan oleh mobil ini. Jadi seperti ada ini bensin kilometer per liter, average, full economic ya, kilometer per liter ya hitungannya. Terus ada range-nya juga, jadi seberapa jauh mobil ini bisa, ini misalkan bensin kita tinggal sekian liter, nah itu kelihatan di sini berapa jauh lagi kita bisa melaju ya. Terus di sini ada ini sama juga ya, kilometer per liter minimal, ini seperti waktu ya. Terus di sini juga ada, ini sama juga driving time ya, driving time juga ada di sini. Terus ada apa lagi? Ini ada jamnya digital tapi seperti jarum, ada tanggalnya juga. Terus ada suhu, ini suhu 27 derajat Celcius. Motion front, rear, jadi ada juga ya. Torsi, power juga ada di mobil ini. Gokil. Brake axle, jadi pengereman ya, pengereman juga ada. Balik lagi ke average, full economic dan range. Tadi ada indikator pintu yang gitu-gitu ya. Oke. Kalau di sini lampu-lampu ya seperti biasa, lampu sen dan kawan-kawannya. Kita beralih bagian tengah ya. Bagian tengahnya nih kalau ngelihat gini udah wah cakep gitu kan, keren, mewah gitu. Tapi agak sedikit ini head unit sih gue ya. Head unitnya ini nyala. Sorry, lagunya dangdut lagi. Lagunya dangdut. Oke, head unitnya ini sebenarnya udah monitor, udah bagus ya. Cuman ini gue nggak tahu ya kenapa dikasih head unit sekecil ini gitu maksudnya. Karena frame-nya lumayan besar, head unitnya kecil. Ditambah ya, yang ditambah kata gue tadi frame-nya besar, jadi head unitnya jadi tambah kelihatan kecil gitu kan. Kenapa nggak agak segede gini gitu, jadi terlihat lebih besar gitu sih head unitnya ya. Tapi memang sebenarnya di sini yang berguna tuh ada Apple CarPlay, ada Android Auto ya, sebenarnya itu yang paling berguna ya untuk pada zaman sekarang. Cuman sayangnya emang kurang gede aja sih. Di sini ada lampu hazard.
Terus kisi AC ada silvernya ya. Ini bukan silver, abu-abu tua gitu, grey. Terus AC digital, AC-nya digital tapi tetap dia dikasih tombol fisik. Jadi enak kalau misalkan kita ngatur tuh AC-nya jadi gede banget. Terus di sini juga ada auto climate juga, ada ventilasi, tombol off, front defogger juga punya. Front defogger punya, rear defogger juga punya. Terus di sini ada pengaturan arah semburan ya. Terus yang paling menarik, mobil ini dikasih heater loh. Iya. Ada heaternya ya, meskipun memang di Indonesia heater tuh kurang berguna sih sebenarnya di Indonesia tuh. Karena Indonesia panas ya. Terus di sini ada USB slot, power outlet, 2 buah cup holder. Di sini transmisinya manual ya. Yang ini transmisi manual tapi katanya bulan depan, bulan Oktober bakal ada transmisi yang otomatis. Nah, tapi otomatiknya gue nggak tahu nih apakah otomatis. Tapi gue dengar sih kemarinnya katanya otomatiknya itu otomatik yang konvensional, jadi tidak menggunakan CVT. Tapi oke lah, gue lebih senang konvensional dibanding CVT ya. Terus ini part brake mechanical aja, ujungnya chrome, armrest sekaligus ada konsol boxnya di dalam. Sebenarnya tidak terlalu besar sih armrestnya, tapi uniknya dia bisa didorong nih. Jadi kalau gini kan kita kurang nyaman ya karena glosor, jadi bisa ditarik gini. Nah, jadi lebih enak lagi, lebih nyantai. Jadi lama-lama jadi gini nyetirnya. Asik banget. Asik banget sini mobil. Terus bagian sini laci penyimpanan ya, dia belum soft opening. Terus bagian atas sun visor sini ada vanity mirror dan lampu baca. Nah, mobil ini sayang sekali tidak dipasang sensing-sensingan ya. Jadi fitur yang lagi happening banget sekarang ya. Sensing, semua mobil pakai sensing. Kalau udah nggak ada yang, kalau ada yang nggak pakai sensing tuh langsung dikomplain ya. Kenapa nggak pakai sensing? Kenapa nggak pakai sensing? Katanya membantu sensing. Ya nggak tahu juga sih ya. Infrastrukturnya kira-kira ini nggak di Indonesia memadai nggak buat sensing? Tapi di sini spion tengah dia auto dimming, lampu baca dia ya masih bohlam biasa. Oke, hand grip kosong di sini, tapi di sebelah sana ada hand grip. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Oke, untuk bagian depan seperti itu kurang lebih dari gua ya. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Yuk. Ya, sekarang kita berada di bagian belakang, baris kedua. Baris kedua, oke, baris keduanya seperti ini. Lega banget, pakai banget leganya, kita bisa selonjoran. Tinggi badan gua 168 dan ini melimpah ya. Legroom melimpah, ya headroom juga menurut gua cukup ya, kelihatan ya, kepala gua nih kelihatan nih, tuh headroom juga oke. Ada hand gripnya juga, dan di sini memang dia nggak ada armrest sih, nggak ada armrest, tapi di sini headrestnya 3 ya, jadi lebih safety karena kalau di tengah tuh kalau nggak dikasih headrest terus ada penumpangnya itu kalau ditabrak dari belakang itu mengerikan ya, leher kita bisa patah. Dan seatbelt juga dia 3 titik, dan yang paling gua senang dari mobil ini sekarang airbag dari mobil ini berjumlah 6. Jadi mobil ini sangat safety sekali. Jadi 6 airbag ya, sampai ke samping-samping sini nih, samping-samping jok bagian depan sini dia ada airbagnya juga, dan joknya ini paling di depan ya. Kenapa gue bahas jok depan ya? Ya jadi nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol aja. Di jok depannya, joknya desain jok depannya itu menurut gue keren ya. Jadi ada penopangnya gitu pinggirnya, dan itu gede ya, sayapnya gede. Jadi kalau misalkan kita belok-belok, badan kita tertopang dengan baik. Dan untuk bagian belakang menurut gua asik-asik aja. Ini pelipatannya 60-40, dan kita coba duduk di tengah. Joknya juga empuk loh. Joknya empuk, enak. Ya, duduk di tengah juga ya biasanya kalau mobil seperti ini terus kita duduk di tengah ya memang agak sedikit kaku, tapi ya resiko kalau misalkan mau duduk di bagian tengah ya. Tapi yang penting mobil ini safety. Airbagnya 6 dan headrestnya juga di bagian belakang 3. Jadi kalau misalkan, kenapa gue omongin lagi ya? Ya kalau pokoknya kalau misalkan ada benturan dari belakang, leher kita nggak patah lah, jadi tersangga oleh si headrest tersebut. Ya. Sekarang apa lagi? Ada di bagian bawah sini. Oke. Sini juga ada AC, ada ventilasi AC. Jadi ya dia mendistribusikan AC ke bagian bawah sini. Jadi bagian belakang juga tetap dapat udara sejuk ya dari depan, tapi melalui sini juga dikasih. Pinter juga, jadi belakangnya nggak kepanasan. Terus ini apa sih? Oh, power outlet ya? Oh bukan, ini USB slot.
Ada USB slotnya juga, ada 2 buah. Sekarang kita lihat mesinnya, yuk. Nah, sekarang kita buka bagian mesinnya. Mana lagi pelatuknya? Nah ini. Oke, kita buka dulu. Ininya di sebelah sini ya. Karena ini mobil baru jadi agak sulit. Ini kemana nyangkutnya? Kayaknya di sini deh. Kayaknya di situ, betul. Betul kan? Iya, kemungkinan sih di situ. Ya, ini ruang mesin atau bagian mesin dari Suzuki Baleno yang terbaru dengan mesin berkapasitas 1500 cc, dan mobil ini itu memiliki mesin yang sama dengan R3. Jadi mesin 1500 cc, 4 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 104 PS dan torsinya sekitar 138 Nm. Dan karena mobil ini ada kemiripan mesinnya dengan Suzuki R3, otomatis mobil ini akan lebih enteng, mungkin akan lebih cepat karena R3 itu kan badannya gede. Pasti dia akan jauh lebih lambat karena mobil ini memiliki dimensi yang compact, terus bobot yang tidak terlalu berat. Jadi otomatis mobil ini juga bisa menghasilkan tenaga maksimalnya juga tenaga maksimalnya juga akan keluar dengan bagus ya. Terus ABS juga ada, dan satu lagi, mesin ini tuh terbukti lebih irit ya. Jadi di R3 yang non hybrid ya, R3 non hybrid itu menggunakan mesin seperti ini, dia bisa di atas 15 km per liter. Itu irit banget ya. Dan sekarang dipasang di mobil sekecil ini, dan otomatis, dan kemungkinan dari gua, dan mobil ini pasti akan lebih irit lagi. Luar biasa bukan? Di sini ruang mesin, ya betul, memang ruang mesin di sini belum dicat, terus ya nggak ada cover engine ya. Kalau misalkan dikasih cover engine mungkin akan lebih rapih lagi. Kita tutup. Dari tadi kita udah bahas eksterior, interior, mesin ya. Gimana harganya? Harganya jangan khawatir. Mobil ini untuk OTR Bandung. Untuk OTR Bandung di sini tercantum jelas, di sini ada harganya 266 juta. Ya, nggak ada lebihnya, 266 juta rupiah. Kita sudah bisa mendapatkan mobil hatchback yang seperti ini dengan fitur yang menurut gue oke. Fiturnya oke, desainnya juga gue suka gitu kan. Kita bisa dapat dengan harga 266 juta saja. Di saat mobil-mobil di kompetitornya itu dia ya ada yang bukan ada, memang dijual di atas 300 juta. Ya oke, mereka punya sensing. Ya, mereka punya sensing oke. Meskipun mobil ini tidak punya sensing, tapi ya kenapa enggak? Mesinnya dia 1500 cc juga, harganya murah ya, Suzuki loh. Suzuki pula mereknya ya. Jadi masih pabrikan dari Jepang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk mobil ini ya. Jadi nggak usah mikir yang kalau gue pribadi sih bilang nggak melulu soal sensing. Nggak melulu soal sensing karena infrastruktur di kita juga sebenarnya ya belum memadai amat sih untuk sensing ya. Jadi menurut gue ini sangat worth it sekali. Di saat brand yang lain dia jauh lebih mahal, mobil ini dijual dengan harga 266 juta saja. Ya, jadi seperti itu review gue kali ini tentang mobil ini. Ini adalah Suzuki Baleno all new Baleno tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.